الفاتحة إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام وعلى أزواج الطاهرة أمهات المؤمنين وعلى كل الصحابة والقرابة والتابعين بإحسان إلى يوم الدين إلى أرواح لجميع الأولياء الله في المشارق والمغارب خصوصا لسلطان الأولياء الشيخ القادر الجيلاني وإدارة الحب الأقوال سيد محمد بن عبد الكريم السمن المدني إدارة علوم الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي وإدارة الدلائل الخيرات سيد الإمام أبي عبد الله محمد بن سليمان الجازري وإدارة الحروف الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي وإدارة صاحب الهداية مولانا محمد أرشد بن عبد الله البنجري وإدارة الأنوار البنجري وإلى مربي رحمه الله وإلى روح العليم وإلى روح سيدنا الله وعلى درجة الجنة ويكون من إسرائيل وإسرائيل المعظمين ونبهات في دين ودين مبارك ويؤلف قلوبنا في محبة وكثر من الجماعة على صالح الله والفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل السنة والوفاء اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خير الأنوار وسير الأسرار وكريات الأبيار باب الجزاء وعلى آله وأصحاب الأطهار عدد نعمته وإفضاله. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين. أخرج الحافظ روي الديلمي عن ابن عباس رفعه أتاني جبريل فقال إن الله تعالى يقول لولاك ما خلقت الجنة ولولاك ما خلقت. Diriwayatkan daripada Al-Imam Ad-Dailami daripada Ibnu Abbas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, Allah berfirman. Jibril menyampaikan pesan, laulaka ma khalaqtul jannah wa laulaka ma khalaqtul nar. Jika sekiranya bukan karena engkau ya Muhammad, maka tiadalah aku menciptakan sorga dan tiada pula aku menciptakan neraka. Jadi Allah menciptakan surga, Allah menciptakan neraka karena bentuk kecintaan kepada Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surga untuk orang yang taat, neraka bagi orang yang maksiat. Siapa yang taat menjalani jalan Al-Muhammadi, jalan Nabi Muhammad, maka letak di surga. Siapa yang ingkar, letaknya di neraka. Akhrajul Hafiz Abu Bakar As-Sun'ani Abdul Razak bi sanadi an Jabir bin Abdullah qala qultu ya Rasulullah bi abi anta wa ummi akhbir an awwali in khalaqa Allah ta'ala qabla al-asr. Qala ya Jabir inna Allah ta'ala khalaqa nuran nabiyyan ay khalaqa nuran wa adafa ila nafsihi syirka. Faja'ala dhalika an-nur yaduru bil qudrah haitsu syaa Allah wa lam yakun fi dhalika al-waqt lauhun wala qalum wala jannah wala nar wala malak wala sama wala ard wala syams wala qamar wala jin wala ins. Abdul Razak di dalam sanad daripada Jabir ini adalah orang yang dekat dengan Rasulullah, masih termasuk korban dengan Rasulullah. Jabir pernah bertanya, ya Rasulullah, demi ayah ini, katakan kepadaku apa yang hari pertama Allah ciptakan sebelum adanya alam semesta. Kemudian Rasulullah mengatakan, wahai Jabir, sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan nur nabimu daripada nur. Allah ciptakan nur Nabi Muhammad daripada nur. Nurnya siapa? Nurnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nurnya Rasulullah ini asli langsung daripada hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Daripada nur itu kemudian Allah muliakan. Lalu nur itu pun beredar, nur itu berpendar, nur itu yang pertama kali taat. Daripada nur itu diciptakanlah Lauhul Mahfuz. Daripada nur itu diciptakanlah qalam. Daripada nur itu diciptakan surga, diciptakan neraka, diciptakan malaikat, diciptakan langit, diciptakan bumi, diciptakan matahari, diciptakan bulan, diciptakan jin, diciptakan manusia. Daripada nur itu diciptakan alam semesta. Falamma aradallahu ayyuhal khalq qasama dzalika nur arba'ata ajzaa. Lalu nur ini dibagi pada 4 bahagian. Nur itu satu. Nur itu satu, kemudian nur itu dibagi 4. Satu bahagia diciptakan qalam. Satu bahagia diciptakan lauh. Qalam, lauh. Qalam itu untuk menulis takdir pada manusia. Nun wal qalam wama yasturun. Allah sudah menulis takdir kita. Allah sudah tulis takdir kita. Apakah kita ini termasuk orang yang beruntung, orang celaka? Bagaimana kehidupan kita dari lahir kita sampai mati kita, itu sudah ada tulisan. Sudah ada tulisan. Jadi kalau sudah ada tulisannya, yang kita lakukan hanya menjalani. Jadi kita ini sebenarnya kalau sudah sadar bahwa kita ini sudah ada tulisannya, kita ini tenang menjalani hidup. Ya memang begitu, sudah tulisannya. Kalau kita ini ditakdirkan, ini kita bicara soal takdir. Kalau tulisannya kita diciptakan, takdirnya kita ini ketika hidup di dunia jadi orang kaya, meskipun kita tidak berusaha, pasti kaya. Kalau tulisannya takdirnya kita jadi orang miskin dari lahir sampai ke mati, miskin, tulisannya memang miskin. Kalau tulisannya kita ini orang yang ahli surga, walaupun ahli maksiat, tetap. Kalau tulisannya ahli neraka, walaupun ibadah, itu pasti jadi ahli neraka. Itu tulisan. Ketika Rasulullah menyampaikan ini, ada hadisnya, dia bilang Arba'in Nawawi. Lalu ada di antara sahabat bertanya, kalau begitu ya Rasulullah, buat apa kami beramal? Buat apa kami berusaha? Kalau misalnya takdirnya kami ini takdirnya takdir baik, masuk surga, meskipun kami tidak beramal, kami aman. Kalau kami takdirnya jelek, masuk neraka, walaupun kami beramal, kami tetap aja masuk neraka. Kan begitu. Kata Rasulullah, bukan begitu cara memahami. Takdir Allah itu urusan Allah. La ya'lamu illallah, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Dan kita tidak patut masuk ke wilayah ranah itu. Lantas bagaimana kita? Kita sebatas ikhtiar, berupaya, berusaha, berdoa. Soal bagaimana takdir, maka qadarallahu takdira. Allah yang tentukan takdir. Itu urusan Allah. Kalau misalnya takdir kita menjadi orang yang akhirnya su'ul khotimah, lalu kita tetap dengan amal baik, boleh jadi amal baik itu yang merubah menjadi husnul khotimah. Ya. Kita takdirnya miskin, tapi dengan usaha ikhtiar kesungguhan kita, kesungguhan itu bisa merubah menjadi orang yang bermanfaat, orang yang kaya raya dengan amal ibadah, kaya raya dengan harta yang disedekahkan.
Jadi kita jangan berhenti pada takdir. Takdir diketahui kalau sudah terjadi, itu takdir. Kalau sudah terjadi, itu takdir. Misalnya, turun dari rumah, naik kendaraan, sudah pakai helm. Remnya bagus. Platnya hidup. STNK, BPKB hidup. Ya kan? Mesinnya hidupi. Pembacaan tulang Bismillah, Allahu wahdah la syarikalah, Muhammadan abduhu wa rasul. Itu khatamun nubuwah, Allah berikan khatam stempel kepada Nabi Muhammad ketika akan Isra dan Mi'raj. Barang siapa membaca itu, Allah jamin pulangnya selamat, turunnya selamat, pulangnya selamat. Allahu wahdah la syarikalah, Muhammadan abduhu wa rasul. Ada lagi di pinggirnya, tawajjah haitsika fa innaka mansur. Tawajjah haitsika fa innaka mansur. Membacanya dengan tajwid. Tawajjah haitsika fa innaka mansur. Namun kada bertajwid saya baca apa? Tawajjah haitsika, tawajjah anak cucu mansur. Itu karena kada bertajwid. Umpatan orang memandang itu tulisan, sudah Allah berikan keselamatan. Itu khatamun nubuwah, khatam stempel yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad. Begitu kita turun dari rumah, kita sudah pakai doa. Kita sudah pakai doa. Kelengkapan lengkap. Terjadi kecelakaan. Terjadi kecelakaan. Itu jalan pun jalan kecil, kecepatan 40-60. Lalu kecelakaan, itu takdir. Karena syariatnya sudah ikhtiar. Ini kendaraannya berkelabang kada, kehelm kada, knalpotnya di contoh, ya. Malam pulang belampu ada, lampu di belakangnya kada dihidupi, kecepatan 120. Kamu terjadi kecelakaan. Kenapa jadi kurang takdir? Takdir apa? Jadi kesesuaian takdir itu sejalan dengan ikhtiar. Takdir itu sesuai dengan ikhtiar. Ada di antara sahabat Nabi. Sahabat Nabi, dia masuk ke Masjid Nabawi. Ketika masuk Masjid Nabawi, dia tinggalkan ontanya. Kata Rasulullah, kenapa kau tidak ikut kita onta? Apa kata orang Arab tadi? Ya Rasulullah, kalau takdirnya onta itu hilang, itu takdir. Kalau memang tetap ada, itulah takdirnya. Kata Rasulullah, bukan begitu cara memahami. Laksanakan syariat dahulu, baru kau bicara takdir. Ikat dulu ontamu, syariatnya mengikat, hakikatnya kembalikan kepada Allah. Sama kita. Aku aja memang takdirnya rumahku kepada kejutan maling, ada tawaran maling naik. Tapi harus dikunci dahulu. Kalau dibuka, biar bagaimanapun bisa kemungkinan masuk maling. Masuk maling. Sehari orang kan banyak maling ini. Sehari ada orang dari bos penjual kain. Bos penjual kain ini orangnya kaya tapi pelit, sugih tapi pemalas. Pas meninggal, begitu meninggal tidak ada orang mau menunggu jenazah. Kalau orang pemalas itu jenazah mati, hidupnya aja kan itu mengamankan. Begitu mati sendirian, anaknya belum datang. Malam kan belum ada lampu. Jadi mayat ini berbaring di tengah-tengah ruangan. Sudah dikafani. Naik maling naik, lampu mati. Kan orang bos kain kan banyak kain bertumpuk. Biar mengkawat kita naik pilih kain. pilih kain. Ayo kita angkat yang putih ini.
Kalau putih kan mudah, nyaman dijual kainnya, kayak angkat kayak anu beratnya aja aja nih, banyak kain gulungan kainnya, ternyata yang diangkat mayatnya dibawa bawa beratnya ini kan, bawa tengah perjalanan kawan ini hahar betis. Kenapa dalam gulungan kain ada betis nih? Ujar nang menyahan berdua kan, ujar kawan ada orang, ini orang, ujar yang di muka, ayo kita menuju. Ini orang, ayo kita. Ujar kawan, ini orang belaju nanti muka. Dikira ada orang menyesahi. Nah, kalinya ke jurang bak, ukur mayat. Ujar kawan, kenapa ini manjar? Kenapa jadi ukur, kenapa? Ujar kawan di belakang, iwas kan gue pingkut. Kan gue pingkut. Jadi bisa lah pas. Ini ada kain pun di jurang nih. Jaga ada kain ada dulu. Jangan gitu lah. Jadi Allah Ta'ala menciptakan kolam daripada nur. Artinya takdir itu pun tidak terlepas daripada nurnya baginda Habibuna. Takdir tadi terbagi dua, ada mu'allaq, ada mubram. Mu'allaq itu masih bisa berubah, ya, mu'allaq tergantung. Sedangkan mubram itu tidak ada yang mengatai kecuali Allah. Kitanya tidak tahu nih takdir kitanya seperti apa. Takdir kita ini tidak tahu. Lalu kata sahabat, ya Rasulullah, kalau takdir kami ini misalnya baik, bagaimana cirinya? Kalau takdir kami ini buruk, bagaimana cirinya? Bisakah kami mengetahui takdir itu? Karena kan takdir tidak ada yang mengatur kecuali Allah. Tapi bagaimana mengetahui takdir kami ini baik atau buruk? Ujar Rasulullah, kalau ingin mengetahui takdir kesudahanmu, akhirnya dari kehidupanmu, lihat bagaimana kehidupanmu hari ini. Lihat kehidupanmu hari ini. Kalau hari ini dirimu baik, besar kemungkinan takdir akhirmu menjadi baik. Bila buruk, besar kemungkinan buruk. Jadi kita melihat hari ini. Nenek kita ini kan mau duduk majelis taklim, mau rutin, mau membaca salawat, insya Allah takdir akhir kita baik. Tapi bilanya sudah kadang mau, berat, kecil dong. Preman umur 60 tahun, dia orang kecil sedang dia bertobat. Apa jar? Aku di sini sudah 60 tahun, terlambat gitu tobat sudah. Nah, sudah 60 tahun, aku di sini terlambat benar sudah bertobat. Padahal itu tobat itu masih terbuka. Sebelum matahari terbit di barat, tenggelam di timur, masih kesempatan bertobat. Sebelum roh ini berada di fulku, masih ada kesempatan kita bertobat. Sebanyak apapun dosa kita, sebanyak apapun dosa kita, kalau kita bertobat, habis dosa kita, habis, bersih. Begitu bersih, gimana letaknya? Baju bersih nih, kita kain betapa tak bersih, dijemur, di mana diletakkan? Di mana? Di lemari. Baju di lemari. Karena bersih. Kalau pakaian kotor bisa langsung ditempatkan di lemari. Tidak. Lalu ada pertanyaan dahulu. Ada orang SMP. Ustaz, guru, ulun ini kan sudah mau baik, sudah mau tobat. Kenapa setelah ulun tobat, ulun baik, malah rezeki ulun hilang, malah harta yang ada habis. Ya, dahulu waktu kada dekat dengan pengajian, rezeki banyak. Waktu menipu banyak dapat duit. Sudah taubat terlalu miskin. Kayak apa ini ceritanya? Padahal kita sudah taubat. Jawabannya adalah kalau ibu-ibu punya
ditapas, dicuci, disikat, dikucak, dijajak kain, dilempar, anyar dikeringkan, baru ditersihkan. Maka Allah membersihkan kita tadi dengan cara seperti kita membantu. Begitu Allah membersihkan. Kita dapat musibah. Dahulu aku pada pernah sembahyang sukses saja nyaman aja hidup. Begitu sudah rajin sembahyang, rajin pengajian, seret susah rezeki. Itu cara Allah membersihkan. Jangan kita berhenti. Kalau sayyi'atu rahmatillah, rahmatillah. Jangan kita berhenti. Jangan dikira orang berdosa itu selamanya berdosa. Di zaman Bani Israel, pelacur yang melayani ratusan laki-laki, setelah dia bertaubat, diterima taubatnya, menikah dengan orang baik, melahirkan 7 nabi. Bani Israel 7 nabi daripada orang yang pernah berdosa. Ibrahim bin Adham, wali termasyhur, ahlinya apa? Rampok. Ada yang bikin rampok di sini? Kalau ada, mohon maaf. Perampok bisa jadi wali, apalagi kita ada pernah jadi perampok. Jadi begal nggak ada suah juga, jadi preman nggak ada suah juga. Ayo nggak ada suah jadi preman, ada suah kayak jadi preman. Ayo apa kayak lagi jadi preman, senyum terus. Ada kawan gagal jadi preman, senyum terus beliau nih. Bahagia terus. Dan orang yang berdosa boleh jadi diangkat Allah sendiri wali min awliyaillah, karena rahmat Allah lah, rahmat Allah. Guru kami Habib Ali bin Abdurrahman Segaf. Habib Ali bin Abdurrahman Segaf menaubatkan seorang preman paling hebat di Jakarta. Ditaubatkan beliau menjadi orang baik, bekerja di bengkel. Ada orang punya masalah, masalahnya ini tertangkap polisi, tidak bisa dikeluarkan dengan uang seberapa pun. Habib Ali bin Abdurrahman Segaf wali, orang datang, wahai Habib, doakan ini keluarga kamu tidak bisa keluar dari penjara. Padahal orang ini tidak bersalah. Apa yang beliau lakukan? Pulang dari pengajian, tidak di bengkel. Di bengkel itu sikat, ujar sidin dengan mantan kapok dari orang tadi. Ini namanya Fulan bin Fulan, tolong keluarkan dari penjara. Bingung, ini mantan kapok. Ini urusannya ke Kapolri, Baris Krim Polri. Ini siapa? Tukang bengkel, mantan preman. Bingung, lihat tulisan. Datang pelanggan, langganan kan. Ujar pelanggan, ada apa? Ini saya bingung. Diperintahkan oleh Habib membebaskan namanya si Habib Fulan bin Fulan. Ternyata Allah berkehendak, orang yang ditemui beliau orang yang langganan dengan si bengkel tadi. Oh, kata orang, tenang, ini urusan saya hubung kepala. Saya memang urusannya itu mengeluarkan orang dari penjara. Langsung itu juga lumayan. Kalau orang yang memang dicintai Allah itu kita dari dulu. Begitu tidak perlu beliau ke Polri, tidak perlu lewat orang bengkel aja bisa mengeluarkan urusan yang sangat. Itulah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Inna ibadillahi ibadah lamma aradu amrah. Ada di antara hamba-hamba Allah yang apabila mereka menghendaki apapun yang mereka kehendaki jadi. Ada wali-wali. Ada di antaranya wali-wali itu namanya ahli. Kita ceritakan kemarin ahli darab. Ahli darab itu mereka itu datang hadir. Kalau kita mereka kenal dengan kita.
Salah satu pemegang kunci ahli darat adalah Sayyidul Imam Abi Abdillah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazari. Kalau kita itu punya masalah, jangankan tawasul dengan Imam Jazari, baca dalil khairat itu baca makbul indallah. Tiga amalan yang makbul indallah, yang cepat, yang cepat itu. Pertama dalil, yang kedua burdah, yang ketiga kitab Asy-Syifa. Apabila ini dibaca, ada hajat qabul. Ada salah seorang ustaz di Malaysia. Ustaz ini dia memang pengajar dalil khairat. Dia memang dapat daripada ijazahnya Syekh Al-Jabir. Jadi orang tuanya ini divonis oleh dokter tidak ada harapan. Ini orang hanya menunggu waktu saja, menunggu waktu, tidak ada harapan hidup. Orang tuanya, ayahnya divonis dokter tidak ada harapan hidup. Coba kita misalnya ada punya orang tua terbaring di rumah sakit, ujar dokter tidak ada harapan hidup. Kayak balita. Sedih kita, bingung kita. Ustadz ini dia tidak putus-putusnya baca dalil itu. Baca terus dalil khairat, baca burdah, baca tadi kitab Asy-Syifa. 1 minggu koma, tidak sadar. 2 minggu tidak sadar. 3 minggu baru sadar. Begitu sadar, diperiksa oleh dokter, bingung, penyakitnya hilang. Habis penyakitnya tidak ada satupun. Kata dokter ini sebuah keajaiban. Lalu ditanya, apa yang dirasakan 3 minggu koma? Ternyata yang dirasakan 3 minggu koma itu, yang dirasakan beliau sedang berjalan-jalan di taman-taman. Indah luar biasa. Rohnya berjalan di taman. Lalu ditanya, apa yang diamalkan, apa yang dibaca? Ternyata anaknya tidak putus-putusnya membacakan dalil. Kita ini kan kalau ziarah, kita banyak di ziarah, kenapa kita ziarah ini sekali-kali bacakan dalil? Luar biasa senangnya orang dalam kubur itu. Bacakan dalil. Maka orang di kubur ini, kalau ada orang yang datang menziarahi, luar biasa senangnya melebihi daripada kita ketemu orang membawakan makanan, membawakan uang, jauh lebih senangnya berkali-kali. Apalagi kita datangnya dari Kamis sore, malam Jumat, hari Jumat, malam Sabtu. Itu roh itu kenal dengan siapa yang datang berziarah. Bahkan mereka mengatakan, nahnu najlisu ma'akum, kami duduk di sisi kami. Kita tidak melihat, kita kadang melihat. Itu baru orang biasa, apalagi wali. Dalamullah jasadan ar-Rahman yamshakun ibadallah innakum faqadnakum talabnakum. Kita memberi salam, orangnya, rohnya ada di depan. Kalau kita usuk merasakan itu kehadiran orang-orang saleh, apalagi wali. Wali itu belum lagi kita datang, beliau tahu. Bahkan boleh jadi niat kita datang ziarah, di tengah perjalanan kita ada masalah. Misalnya hendak ziarah Rampaian, di tengah jalan terjadi tabrakan atau terjadi insiden kecelakaan, masuk jurang. Bingung kita, bagaimana ini mobil kita? Tiba-tiba ada orang tua bantu, menolong, selamat kita. Sudah begitu sampai ziarah,
dirasa-rasa seperti yang mirip gambarnya yang kita temui. Banyak itu begitu. Mereka itu tiadalah mati. Innamakum qalu min dari tidak. Mereka hanya pindah saja dari alam yang fana ke alam yang fana. Dan kita sudah marah atau haul dengan haul sekumpul. Haul sekumpul ini sudah banyak yang menyatakan tidak ada satu haul paling besar di dunia kecuali haul sekumpul. Kita sudah dapat dari mana banyak sumber mengatakan ini haul terbesar. Ulun waktu di Jakarta luar biasa dimuliakan orang kalau orang tahu kita ceritanya, dan orang selalu menanyakan bagaimana bisa haul datang haul sekumpul, bisa datang haul sekumpul. Luar biasa orang sekarang itu sangat ingin sekali juga hadir di haul terbesar, karena belum buka haul, tapi di mana-mana kita boleh menyelenggarakan haul, insya Allah kita juga mengadakan haul. Nah kan, tujuh ya boleh, jadi 7 benar ini kita haulan lela, insya Allah. Ini khususnya kita orang kecil dulu, lalu kita sekecamatan jauhnya, ya main apa kata. Nah, ulun sudah hubungi tadi, insya Allah yang menyampaikan ceramahnya kita Kiai Haji Muhammad Bukhari, pimpinan Pondok Pesantren Muhyiddin dan beliau ini yang banyak menulis tentang guru sekumpul, kan banyak menulis atau buku-buku guru sekumpul kan ya. Nah beliau sudah yang menulis 3 atau 4 buah buku dan beliau tulis. Nah ulun minta karena beliau menulis buku tentang guru sekumpul, aku bisa bicara tentang guru sekumpul, kita datang dan beliau Allah hadir. Insyaallah kita kalau ada tulisan tanggalnya tanggal 7 Februari kita adakan siang, habis zuhur, jadi waktunya panjang. Kalau malam tuh mati lampu pulang. Jadi kita siang aja biar kita lebih fokus ya Allah, kita sibuk bersorti ya baik. Jadi kita satu Kiai Haji Muhammad Bukhari sudah fix beliau, yang kedua Kiai Haji Abdul Wahid pesantren Surjah, yang ketiga insyaallah juga ada Habib Teh Abdul Kafir di Banjarbaru. Insyaallah kita ada zuhur, habis zuhur tanggal 7 Februari, kira-kira siang kepada banyak ya, insyaallah sebelum asar untuk maju ya Allah. Nah, jadi kita mengambil berkat, mengambil 7 Februari.